Video saya yang ngebahas cara integrasi Codeigniter for Vite dan React.js, ada yang penasaran banget mengenai cara pengambilan data dari backend dan juga mengalami error ketika mengubah environment dari development ke production. Meskipun mungkin sekarang sudah tidak ingin tahu atau bahkan sudah ketemu solusinya ya, karena pertanyaan itu muncul hampir setahun yang lalu. Dan sekarang kan juga banyak AI yang bisa digunakan untuk cari tahu masalah seperti itu kan ya. Namun tidak ada kata terlambat ya teman-teman. Kali ini saya bakal bikin seri cara membuat aplikasi full stack menggunakan Codeigniter for Vite, React.js dan juga Tailwind CSS. Dan kali ini saya bikin tutorialnya enggak sebatas mengembangkan di lokal, tapi juga deploy ke shared hosting murah dengan cara jadul. Ya, lagian cara seperti ini masih oke juga menurut saya untuk belajar-belajar yang hasilnya bisa dilihat orang banyak. Jadi, setiap akhir video seperti ini, kamu sudah bisa memamerkan hasilnya ke teman, saudara, atau siapapun itu. Jadi, jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau kalian belum subscribe, karena videonya tidak akan berhenti di satu video ini saja. Kalau sudah subscribe, mari kita bahas. Sebenarnya ketika menelusuri lagi mengenai integrasi Codeigniter for dan Vite ini, saya menemukan library lain, Codeigniter Vite dari Yacine Dockery. Library ini kelihatannya baru banget dibuat, terlihat lebih baku dan memang terinspirasi dari library yang pernah saya bahas sebelumnya, yaitu Codeigniter Vite.js dari Mihatori Kei. Sayangnya saya belum sempat mencoba menggunakan Yacine Dockery ini sama sekali, meski kelihatannya menarik. Kalau kalian ingin saya ngebahas library ini juga, silahkan komen di bawah saja ya teman-teman. Oke, balik lagi karena saya di project real cuma pernah pakai yang dari Mihatori Kei, maka saya bakal bahas yang ini saja ya. Ya, meski di real juga saya integrasinya pakai Vue.js dengan Envue Design sih teman-teman. Tapi tidak apalah. Mari kita bahas menggunakan Codeigniter for React dan Tailwind CSS. Oh iya, untuk UI-nya nanti selain menggunakan Tailwind CSS, kita bakal pakai WinUI di seri tutorial ini. Ya, kalian nggak salah dengar. Buat kalian yang pernah lihat video saya yang ini, pasti muak banget karena saya ngebahasnya sangat tidak jelas. Ya, mau gimana lagi, emang menurut saya dokumentasinya kurang jelas buat yang HTML. Tapi kalau buat yang React, menurut saya itu lumayan oke. Saya sengaja milih ini karena ini beneran tinggal copy paste setelah kita install Tailwind CSS. Kalau kita pakai Flowbyte seperti di video yang ini, kita perlu install ini itu dulu teman-teman. Tapi sebelum kita mulai terjun bikin projectnya, kalian mungkin perlu menyiapkan beberapa hal dulu. Karena saya bakal ngejanjiin kalian bisa pamerin aplikasi web yang kalian bikin ke banyak orang, kalian perlu nyiapin dua lingkungan dulu, lokal dan server. Di lokal, kalian perlu nyiapin XAMPP dan ngaktifin kebutuhan dari Codeigniter for yang bisa kalian cek di dokumentasi. Kalian juga perlu Composer, Bahan atau Node.js, serta Visual Studio Code dengan beberapa ekstensi yang saya rekomendasikan untuk kalian nyalakan. Ekstensi yang sebaiknya kalian install dan nyalakan adalah PHP Interleavance, Prettier, Code Formatter, dan Tailwind CSS IntelliSense. Saya juga ngaktifin ekstensi itu di Visual Studio Code saya. Oh iya, jangan lupa aktifkan auto format saat save kalau mau. Untuk XAMPP, ini kalian bisa ganti dengan paket development PHP favorit kalian ya teman-teman. Bisa pakai WAMP, Laragon, atau bahkan setup Apache, PHP, dan kawan-kawannya itu satu persatu. Yang penting PHP-nya bisa jalan di terminal dan Composer bisa dipakai. Oke, itu tadi persiapan di lokal dan saya rasa sudah cukup jelas ya buat kalian. Mari kita lanjut ke persiapan servernya. Di seri ini saya akan menunjukkan cara menggunakan shared hosting paling murah di hostdata.id. Ini cuma 10.000 aja per bulannya ya teman-teman. Kalian langsung aja buka webnya, bikin akun, terus beli yang paket shared hosting 10.000 dan sekalian juga domain yang .my.id aja itu kira-kira 25.000 setahun. Ini murah banget dan saya nggak di endorse sama sekali ya teman-teman. Oh iya, abis beli domain sama hosting, kalian
kalian mungkin perlu nunggu, mungkin bisa sampai seharian ya biar HTTPS-nya nyala. Jadi sabar aja. Kalau udah bisa diakses, kalian langsung aja bikin subdomain, terserah kalian buat upload project yang kita bikin di seri ini. Misal saja ini saya bikin CI for React WinUI. Ya, ini bukan domain yang bakal diingat banyak orang, tapi mari kita bikin ini buat latihan aja. Kalian bebas pakai subdomain apa aja. Anyway, kalau ada yang belum jelas dan perlu saya bikinin tutorial lain, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau setup lokal sudah siap, kalian bisa lanjut ke bab selanjutnya teman-teman. Setup server bisa kita tinggal dulu jika masih proses pengaktifan HTTPS-nya, sembari kita bikin dulu proyeknya di lokal kita. Oke, mari kita mulai dari inisialisasi proyek Codeigniter 4-nya. Sekarang mari kita mulai dengan inisialisasi project Codeigniter 4-nya dulu. Saya akan buka dulu direktori. Biasanya saya menyimpan project. Kalian juga sesuaikan sendiri ya. Di direktori tersebut, kita klik kanan di area kosong, kemudian klik Open in Terminal. Setelah jendela terminal terbuka, kita ketikkan composer spasi create dash project spasi Codeigniter 4 /app starter spasi CI for React WinUI. CI for React WinUI ini tentu bisa kalian ganti sesuai keinginan kalian ya teman-teman. Kalau sudah selesai mengetikannya, kita tekan enter dan tunggu proses instalasi selesai. Setelah proses instalasi selesai, kita buka menggunakan Visual Studio Code dengan mengetikkan code spasi CI for React WinUI. Kemudian kita tekan enter. Setelah jendela Visual Studio Code terbuka, kita klik saja Yes, I trust the authors. Kemudian kita salin file env menggunakan kombinasi tombol Ctrl plus C, kemudian menempelkannya di sini lagi dengan menggunakan kombinasi tombol Ctrl plus V. Kemudian kita ganti namanya, kita klik kemudian tekan F2 dan kita ketikkan .env kecil semua ya. Oke, kemudian tekan enter. Di dalam file .env ini kita uncomment baris CI_environment. Kita klik di sebelah kanannya sini, kemudian kita tekan Ctrl/. Nah, setelah itu kita ganti production ini menjadi development. Kemudian kita tekan Ctrl+S untuk menyimpannya. Ini perlu kita lakukan untuk memberitahu sistem Codeigniter bahwa kita perlu semua tools yang perlu diaktifkan dalam tahap development ya. Ini termasuk pesan error, logging, debug, dan lain sebagainya. Seharusnya sekarang inisialisasi sudah selesai, mari kita coba jalankan projectnya. Pertama-tama kita buka terminal di Visual Studio Code dengan menekan kombinasi tombol Ctrl plus backtick. Backtick ini tombol yang ada di pojok kiri atas keyboard. Biasanya ada di sebelah kiri tombol angka 1 dan di atas tombol tab. Kalau terminal sudah terbuka, kita ketikkan php spasi spark spasi serve. Kemudian kita tekan enter. Jika sudah seperti ini, seharusnya server kita sudah berjalan. Silakan tekan dan tahan tombol Ctrl, kemudian klik salah satu link localhost yang ada di terminal ini untuk membukanya di browser. Kemudian kita buka browser kita. Mantap, inisialisasi Codeigniter 4 sudah. Selanjutnya mari kita inisialisasi React-nya. Setelah selesai menginisialisasi Codeigniter 4, sekarang waktunya kita inisialisasi React-nya. Kita akan menggunakan Codeigniter with.js dari Mihatori Kei untuk bagian ini. Kita hentikan dulu PHP Spark Serve dulu dengan mengklik bagian terminal, kemudian kita tekan Ctrl dan C secara bersamaan. Setelah server berhenti, kita install dulu library Codeigniter with.js dengan mengetikkan composer spasi require spasi Mihatori /Codeigniter with, kemudian tekan enter. Kita tunggu proses instalasi hingga selesai. Setelah proses instalasi selesai, kita inisialisasi dulu file konfigurasi untuk React dengan mengetikkan php spasi spark spasi with .2 init. Kemudian tekan enter. Untuk pilihan di sini kita pilih React. Jadi kita ketik React. Kemudian tekan enter. Setelah proses inisialisasi selesai, kita akan mendapatkan directory resources yang berisi kode React yang akan kita gunakan. Dan juga package JSON yang berisi paket-paket yang diinstal untuk develop sisi React kita. Jika kita perhatikan,
versi-versinya lumayan usang ya teman-teman. Kita sebaiknya menggunakan versi terbaru agar kita bisa menggunakan fitur-fitur terbaru dari setiap library yang kita gunakan. Untuk itu, kita ketik ban spasi update spasi minus latest. Kemudian tekan enter agar ban melakukan update semua package di sini dengan versi terbaru sekaligus menginstalnya. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Setelah proses instalasi selesai, kita perlu juga membuka file .env kita, kemudian mengubah bagian with excluded routes dan mengisinya dengan API. Setelah selesai, jangan lupa simpan dengan menekan Ctrl dan tombol S. Untuk detailnya mengapa hal ini diperlukan, kalian bisa cek lagi di video saya yang ini. Kemudian, kita juga perlu membersihkan view PHP-nya. Kita buka welcome_message.php di sini. Kemudian, kita hapus stylesnya dan juga isi bodinya kita kosongkan. Kita akan full menggunakan view dari React. Jangan lupa menekan tombol Ctrl dan S di sini untuk menyimpan. Setelah semua selesai, sekarang waktunya kita menyalakan server CodeIgniter dan juga React-nya. Di terminal, ketikkan php spasi spark spasi serve, kemudian tekan enter untuk menyalakan server CodeIgniter-nya. Kemudian kita buka terminal baru dengan menekan kombinasi tombol Ctrl Shift dan backtick secara bersamaan. Di terminal yang baru ini kita ketikkan ban run dev. Kemudian tekan enter untuk menyalakan server React-nya. Sekarang kita buka browser lagi dan refresh halaman. Jika Anda berhasil menemui tampilan seperti ini, berarti integrasi CodeIgniter 4 dan React-nya berhasil. Selanjutnya, kita akan integrasikan juga dengan Tailwind CSS. Berhubung kita menggunakan Vite, mari kita ikuti panduan integrasi Tailwind CSS dan Vite. Anyway, link panduannya saya taruh di kotak deskripsi ya teman-teman. Kita akan mengikuti panduan langsung dari poin 2. Karena ini project Vite-nya sudah ada. Jadi mari kita klik terminal di Visual Studio Code. Kemudian kita hentikan dulu ban yang sedang berjalan ini dengan menekan tombol Ctrl dan C secara bersamaan. Setelah berhenti, kita ketikkan ban spasi add spasi Tailwind CSS spasi add Tailwind CSS /Vite. Kemudian tekan enter untuk menginstal Tailwind CSS dan integrasi dengan project Vite kita. Setelah proses instalasi selesai, kita perlu membuka file vite-config.js yang ada di root project kita. Kita tambahkan Tailwind CSS seperti ini di bagian plugins. Dan kita ikuti saja ketika ada auto import seperti ini. Jangan lupa tekan tombol Ctrl dan S secara bersamaan untuk menyimpan file ini. Kemudian mari kita buka file style.css di directory resources. Kita hapus semua CSS di sini karena kita tidak butuh ini semua. Sebagai gantinya, kita isi ini dengan add import Tailwind CSS. Dan jangan lupa titik komanya. Setelah selesai, mari kita simpan juga file ini dengan menekan tombol Ctrl dan S secara bersamaan. Sekarang, mari kita coba jalankan lagi ban run dev di terminal. Kemudian mari kita cek di browser. Jika kalian menemui tampilan seperti ini, seharusnya ini Tailwind-nya sudah terintegrasi ya. Tapi agar lebih yakin, mari kita coba kasih class Tailwind CSS untuk menengahkan semua ini. Kita buka file app.jsx, kemudian kita beri class name di sini ya. Kita bungkus dulu dengan div. Kemudian kita beri class name di sini. Kita beri flex agar display div pembungkusnya menjadi flexbox, dan kita beri h-screen agar tinggi divnya pas dengan tinggi layar. Kita beri class flexcall agar sumbu utama flexboxnya diatur secara vertikal. Kemudian kita beri class justify center agar sumbu utama dalam flexboxnya rata tengah. Selanjutnya kita beri class items center agar sumbu silang dalam flexboxnya rata tengah juga. Dan terakhir kita beri gap 4 agar antar elemen di dalam flexboxnya memiliki jarak kira-kira 16 pixel. Tunggu, sepertinya logonya ini juga perlu dirapikan dulu. Kita tambahkan juga class name flex
di div yang membungkus image-nya. Dan juga tambahkan gap 4 untuk memberikan jarak antar gambar. Kemudian pada masing-masing gambar kita tambahkan class name H-24 agar kedua logo ini memiliki tinggi yang sama, kira-kira sekitar 96 pixel. Kira-kira hasilnya adalah seperti ini. Selamat, Tailwind CSS sudah berhasil terintegrasi dengan Vite kita. Next, mari kita coba gunakan komponen dari WinUI, yaitu Site Navigation atau sidebar ke dalam React kita. Pertama-tama, mari kita buka website WinUI di win-ui.com. Di landing page-nya, kita klik tombol Explore Components. Kemudian, kita cari Site Navigation di sidebar-nya ini. Kemudian kita klik. Di sini kita akan coba Site Navigation menu with user profile and alert message. Ini dia. Di pojok kanan atas preview-nya, kita klik dulu agar kode yang kita salin nanti adalah kode React-nya. Setelah itu, mari kita klik pada area preview-nya. Kode untuk React-nya seharusnya sudah tersalin di clipboard kita secara otomatis. Sekarang mari kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian membuat komponen baru. Di dalam directory resources, kita buat dulu directory share/components. Visual Studio Code secara cerdas akan membuat directory components di dalam directory share. Di dalam directory components, kita buat file baru dan kita beri nama site navigation.jsx. Di dalam file tersebut, kita tempel kode navigation yang telah kita salin sebelumnya menggunakan kombinasi tombol Ctrl dan V. Kita sesuaikan dulu nama functionnya menjadi site navigation agar sesuai dengan nama filenya. Kita simpan dulu. Kemudian mari kita gunakan komponen ini di app.jsx. Kita buka app.jsx, kemudian tepat di bagian bawah div dengan class name app, kita ketikkan komponen site navigation dan biarkan import berjalan otomatis. Jika kita buka halaman web kita, site navigation berhasil tampil dengan baik. Namun tampilan utama web kita ternyata kurang menengah ya dengan site navigation ini. Ini terjadi karena site navigation memiliki posisi yang fix dan Z indeksnya lumayan tinggi. Ini ya fix dan Z indeksnya ada di 40 kalau kita lihat. Sementara konten utama web kita ini lempeng-lempeng saja mengikuti lebar utama halaman dan Z indeksnya juga standar. Ini konten utama web kita ya. Salah satu solusi yang bisa kita lakukan adalah dengan menambahkan margin di sebelah kiri konten utama kita. Masalahnya adalah berapa margin yang harus kita tambahkan? Idealnya tentu sesuai dengan lebar site navigation tersebut. Dan informasi mengenai lebar site navigation tersebut bisa kita lihat di website WinUI. Di bagian paling bawah halaman, dokumentasi site navigation, kita bisa mengetahui bahwa lebarnya adalah 18 rem atau 288 pixel. Bagus, mari kita tambahkan kelas ml-siku 288 pixel di div kontainer konten utama kita ya untuk menambahkan margin left sebesar 288 pixel. Dan ternyata ekstensi Tailwind CSS kita menyarankan kita menggantinya dengan ml-72 karena isinya sama ya teman-teman. Kita sih nurut aja ya apa kata dia. Kita ganti dengan ml-72. Kita save. Sejauh ini terlihat sangat bagus. Namun jika kita coba aktifkan mode responsif di browser, ternyata tidak sebagus itu. Ini karena margin left kita tadi berlaku juga meski di layar dengan lebar yang tidak lebar-lebar amat. Solusinya adalah dengan menambahkan md dan titik 2 tepat sebelum kelas ml-72 agar ml72 hanya berlaku jika layar kita minimal memenuhi breakpoint medium di Tailwind CSS. Breakpoint medium di Tailwind CSS ini kira-kira 768 pixel. Bagaimana dengan lebar layar di bawah 768 pixel? Tailwind CSS akan secara cerdas membuat lebar layar di halaman lebar layar di bawah 768 pixel ini tidak terdampak oleh ml72. Seperti yang kita lihat, ini berfungsi dengan sangat baik. Sebelum kita lanjut ke tahap build, mari kita permak sedikit dulu tombol counter yang ada di sini. Kita cari buttons di site navigation. Di site navigation dokumentasi WinUI ya. Kemudian di preview tombol-tombol ini, kita switch dulu ke React. Selanjutnya kita pilih salah satu. Misalnya yang base button ini ya. Kita klik di sini. Kemudian kita buat komponen baru lagi. Di components kita beri nama base button.jsx. Di dalamnya kita paste kode tadi.
ini HTML saja. Kita coba lagi. React, oke. Kita paste button, kemudian kita paste di sini, kita save. Kemudian di dalamnya kita ubah dulu nama functionnya menjadi base button. Oke. Kemudian kita tambahkan parameter berupa objek ya di sini yang menerima teks dan on click. L-nya kecil saja ya. Oke. Kita gunakan teks ini untuk menampilkan teks button di bagian dalam pan ini. Jadi kita tulis seperti ini, teks. Kemudian kita atur agar ketika button ini diklik, dia akan menjalankan on click yang ada di parameter. Jadi kita bikin seperti ini. On click, kita pakai arrow function, kemudian kita jalankan on click di dalamnya. Kita tekan Ctrl Save, Ctrl S. Sekarang mari kita buka lagi app.js. Kita ganti button yang ada di sini menjadi base button. Ya, seperti ini ya. Kita ketikkan base button. Kemudian kita isi teksnya sebagai ini ya. Ini kita salin, kemudian kita gunakan backtick di sini. Kita isi juga on click sesuai dengan on click yang lama ya. Jadi kita kasih on click. Oh, ini kita salin saja. Kita salin, kemudian kita paste di sini. Dan kita bersihkan button yang lama. Kita buka lagi di browser dan sekarang tampilannya sudah lebih ciamik soro. Bukan yang bagus-bagus amat, tapi sudah bisalah kita mulai untuk build. Sekarang mari kita build bagian front end-nya. Pertama-tama kita hentikan dulu ban yang sedang berjalan. Kita klik terminalnya, kemudian kita tekan Ctrl dan C secara bersamaan. Setelah berhenti, kita ketikkan ban spasi run spasi build. Kemudian kita tekan enter. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Sekarang coba kita buka lagi browser dan refresh halaman. Kita menemukan error. Mengapa? Ini karena library CodeIgniter Vue.js bingung karena tidak menemukan sesi with yang berjalan ketika kita menjalankan ban run dev ya, dan juga tidak menemukan bahwa kita sudah membuild project React kita. Kok bisa? Bukankah kita sudah membuildnya dan berhasil? Tentu, tapi ada sedikit perbedaan situasi build saat ini dengan situasi ketika library ini dibuat. Library ini mendeteksi apakah project front end sudah dibuild atau belum dengan mencari file manifest.json di dalam directory public. Ini tidak menjadi masalah di versi Vue terdahulu karena ketika kita build, manifest.json langsung berada di dalam directory public. Namun di versi terbaru saat video ini dibuat, Vue menaruhnya di dalam directory public /vue di sini. Ini dia. Ini dia pelakunya. Jika kita menyalin file tersebut ke directory public seperti ini, kemudian kita refresh halaman browser, semua akan baik-baik saja. Tapi kan nggak akan menyenangkan untuk kita pastinya jika harus melakukan ini secara manual setiap kali kita melakukan build. Oleh karena itu, mari kita modifikasi sedikit definisi perintah build-nya. Mari kita buka package.json. Kemudian di bagian build ini, kita tambahkan sesuatu setelah with build, yaitu spasi dan spasi cp spasi public /manifest.json spasi public/manifest.json. Sederhananya, ini akan memberi instruksi tambahan untuk menyalin file manifest di dalam directory.vue ke dalam directory public setelah Vue build dijalankan. Mari kita uji coba dengan menghapus kedua file manifest.json. Kemudian kita jalankan lagi ban run build. Kita tekan enter. Dan lihatlah, ternyata berhasil. Dan kita coba lagi refresh halaman. Works like a charm. Sekarang kita bisa mulai deploy ke shared hosting. Kita buka dulu file explorer dan buka directory project kita tadi. Sekarang kita pilih directory dan file yang akan kita upload ke shared hosting. Ini saya tekan Ctrl A, kemudian saya klik yang tidak perlu, node modules ini tidak perlu, test tidak perlu, env nanti kita bikin lagi, git ignore kita kecualikan juga, dan env backup juga tidak perlu. Kira-kira ya inilah yang akan kita kecualikan. Setelah itu kita klik kanan di salah satu directory atau berkas, misalnya ini di app. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih compress to dan kita pilih zip file.
Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, ukurannya sebenarnya sudah cukup oke, sekitar 7 MB. Tapi saya bakal kasih tahu kalian cara agar ukuran filenya nanti lebih kecil dengan menghapus beberapa library yang tidak diperlukan di production, sekaligus mengoptimasi agar CodeIgniter 4 berjalan dengan lebih efisien. Kita buka lagi Visual Studio Code, kemudian di terminal kita ketikkan php /spark optimize. Kita tekan enter. Ini akan membuat CodeIgniter secara cerdas menghilangkan library yang tidak diperlukan dalam tahap production, sekaligus mengoptimasi beberapa hal lain yang bisa kalian baca sendiri di dokumentasinya. Link juga saya sertakan di kotak deskripsi. Setelah proses selesai, kita coba lagi kembali ke File Explorer, kemudian kita pilih lagi berkas-berkas dan directory yang ada di sini. Kita kecualikan beberapa seperti yang tadi. Dan ini. Kemudian kita klik kanan, lalu kita kompres to zip file. Lihat, perbedaannya sangat jauh, bahkan tidak sampai 2 MB. Mari kita upload ke shared hosting. This time I want. Di sini pastikan dulu HTTPS kalian sudah berjalan, khususnya untuk subdomain yang kalian buat di awal video. Coba kita lihat subdomain yang saya buat, ci4reactWinUImuslimaswaja.my.id. Oke, HTTPS-nya sudah aktif. Sekarang kita bisa mulai upload project-nya ke sini. Kita buka dulu file manajernya, kemudian kita buka direktori subdomain kita. Nah, disinilah tempat kita upload zip project kita tadi. Mari kita buka File Explorer, kemudian kita sesuaikan ukuran window-nya. Lalu kita klik tahan file zip-nya, geser ke browser, kemudian lepas di sana. Kita konfirmasi bahwa kita mau mengupload filenya. Kita klik Done. Setelah berhasil terupload, kita ekstrak dengan cara mengklik kanan file zip tersebut, kemudian pilih ekstrak. Kita klik ekstrak sekali lagi. Setelah proses ekstrak selesai, kita hapus direktori public HTML yang ada. Itu tadi adalah direktori template dari hosting. Kemudian kita rename direktori public yang menjadi bawaan dari project kita menjadi public_HTML. Agar bisa digunakan oleh server kita ketika ada yang mengakses subdomain kita. Namun, sebelum kita mengakses subdomain kita di browser, mari kita konfigurasi dulu file environment-nya. Kita salin file environment di direktori yang sama dengan cara mengklik kanannya, kemudian pilih duplicate, kita isi namanya dengan .env, kemudian kita klik duplicate. Jangan lupa sesuaikan isi .env dengan kondisi server kita. Kita klik 2 kali file .env, kemudian klik confirm untuk melanjutkan. Di sini kita ubah environment-nya menjadi production. Kita uncomment, kemudian app base URL kita sesuaikan. Misalnya di sini adalah https ci4reactWinUI.muslimaswaja.my.id. Kemudian jangan lupa kita salin variabel env untuk CodeIgniter With-nya. Kita salin dari Visual Studio Code yang ini ya. Kita Ctrl C, kemudian di sini kita Ctrl V. Kita tekan Save File. Untuk jaga-jaga, mari kita bersihkan dulu cache-nya ya di sini. Oh, ternyata bersih. Sekarang kita bisa coba membuka subdomain kita di browser. Kita refresh. Selamat, kalian telah berhasil dan bisa membagikan ini ke teman-teman kalian. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas pencapaian kalian hingga detik ini. Kalian telah berhasil belajar cara setup CodeIgniter 4, React, dan Tailwind CSS plus WinUI. Kalian juga telah berhasil membuild project front-end dan mengoptimize bagian back-end dengan PHP Spark Optimize. Dan bukan hanya itu, kalian juga telah berhasil mendeploy sehingga bisa diakses oleh teman-teman kalian. Namun, ini bukanlah akhir dari semuanya. Agar kalian tidak terjebak dengan tutorial hell, saya sangat menganjurkan kalian bereksperimen atau membuat project-project baru lain menggunakan metode yang telah kalian pelajari dasarnya di sini. Dan jika kalian ngerasa stuck, jangan khawatir karena saya sedang bikin materi lanjutan dari seri ini. Tentu di mayoritas kasus, kalian perlu membuat aplikasi yang bisa
bisa melakukan operasi dengan database. Dan video saya selanjutnya akan membahas hal tersebut. Saya akan membahas cara menghubungkan proyek ini dengan MariaDB, membangun REST API sederhana menggunakan response trait, serta menggunakan REST API tersebut di sisi React-nya. Aksesnya juga saya buat gratis ya teman. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel saya agar tidak ketinggalan video terbaru dari seri ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Jika ada pertanyaan atau request, bisa sampaikan di kolom komentar. Saya Muslim Aswaja dan sampai jumpa di video selanjutnya.